perangkat kita bisa terhubung langsung dari sini. Tuh bisa lihat tuh, kerasa banget kan. Sebelum lanjut, mohon bantuan teman-teman untuk mensubscribe channel ini dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya biar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Tech Corner Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Tech Corner Indonesia. Oke. Tadi tuh mau koneksiin ini ya, Huawei FreeBuds SE 2 dengan MatePad 11. Ini biar gampang aja sebenarnya buat kalau lagi dengerin musik ya. Oke, kita koneksiin aja. Ya, ini udah langsung terhubung. Ini baterainya tinggal 44%, sementara headset kiri kanannya ini full 100% ya. Oke. Jadi kalau kita close, ini otomatis juga headsetnya tuh akan close ya. Maksudnya nggak akan muncul di perangkat atau di device-nya. Tapi kalau kita buka, ini nanti akan terconnect lagi seperti biasa. Nah kayak gitu, jadi akan otomatis connected, mirip perangkat Apple ya, kayak kita pakai AirPod itu kayak gitu juga sistemnya ya, jadi otomatis. Tapi ya nggak apa-apa buat kita yang mungkin ngerasa perlu banget pakai pengen banget gitu ya pakai perangkat Apple tapi masih belum sanggup, ya udah pakai Huawei aja, karena ekosistemnya tuh juga ya nggak bisa dibilang mirip sih, tapi experience-nya tuh nggak jauh beda. Oke. Jadi aku masih pakai ini buat sehari-hari, tapi ini juga aku koneksiin ke iPhone juga kadang-kadang, terus ke mana tuh, ke MacBook juga gitu. Jadi ya kadang-kadang bebas sih, maksudnya bisa ke Huawei juga atau juga ke Android lain. Oke. Nah, aku sebenarnya nggak mau bahas ini, lebih ke bahas ini nih. Sekarang aku sebenarnya sih dari Pro. Jadi sebenarnya kalau kita cek sekarang ya di lamannya Huawei ya, aku nggak pakai ini aja deh. Aku pakai Edge. Aku lebih suka pakai Edge kalau di sini. Kalau kita cek di lamannya Huawei Indonesia ya, Huawei Indonesia. Oke. Dan kita cek di bagian tablet, Huawei tuh punya banyak banget tablet-tablet baru yang sebenarnya juga nggak nggak bisa dibilang jelek, keren malah ya. Kayak ini nih MatePad Pro 13,2 inch ya, dan ini tuh gede banget. Aku sih belum sempat pegang secara langsung, tapi kalau ngelihat ini tuh termasuk yang keren banget karena ini udah pakai kirin lagi. Oke. Jadi sempat di Snapdragon, lalu kemudian sekarang MatePad Pro 13,2 ini pakai kirin untuk jadi prosesornya. Kan keren banget ya. Setelah lama nggak pakai kirin, akhirnya balik lagi pakai kirin. Tuh, kirin 9000W. Nah, jadi itu salah satu. Terus ada lagi nih kalau nggak salah tablet-tablet lain dari Huawei yang juga udah sempat dirilis. Kayak ini ada Mate Pro series tadi ya, termasuk yang 13,2, lalu ada MatePad Pro 11 inch, lalu ada 10,8 inch. Ini tuh kalau nggak salah tuh yang bisa SIM card. Terus ada Air series ya, ada 11,5 inch. Terus berikutnya tuh ada MatePad series yang MatePad 11 Peppermint Edition. Ada banyak ya, termasuk yang SI kayak gini nih, aku pernah bikin video sebelumnya. Nah sebenarnya pilihan atau ekosistem untuk ekosistem Huawei khususnya tablet ya, itu banyak banget pilihannya. Jadi tinggal teman-teman menentukan mau yang mana gitu. Mau yang Pro, mau yang biasa, mau yang Air, itu tersedia. Nah kalau kita lihat di Apple juga sebenarnya punya punya pendekatan yang sama, bahkan mungkin Apple yang dulu ya. Nah karena kita ada iPad Pro Apple ya, terus ada
iPad Air series, lalu juga ada iPad biasa ya, dan juga ada iPad mini. Nah kalau di Huawei memang nggak ada yang mini ya, tapi mungkin diganti sama yang kayak special edition, lalu T series kayak gitu ya, kayak ini gitu. Jadi sebenarnya mirip-mirip. Nah jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa atau belum bisa merasakan ekosistemnya apa iPhone atau Apple, ya udah kenapa nggak coba di Huawei aja. Nah balik lagi ke soal tablet tadi ya. Kalau ngomongin tablet memang aku termasuk yang agak jarang sebenarnya upgrade tablet, karena apa ya, sebenarnya pengen ke yang Kirin tapi menurutku terlalu gede ya. 13 inch itu udah gede banget ya, dan ya mungkin akan ngasih pengalaman nonton dan sebagainya itu jauh lebih baik, tapi kalau dilihat sih menurutku tidak apa ya, tidak benar-benar mendesak untuk aku upgrade ke situ. Karena menurutku yang sekarang aku pakai ini adalah MatePad Air 11 ya. Jadi Huawei MatePad 11, sorry bukan MatePad Air, Huawei MatePad 11 ini 2021. Terus aku punya yang 6 GB RAM, 6 GB RAM, 6 GB, dan storage-nya itu 256, gede banget kan. Terus ini pakai Snapdragon 865 yang super kenceng banget. Terus yang aku suka juga adalah ini tuh performanya sampai sekarang tuh masih sangat-sangat apa ya, sangat-sangat keren. Oke. Ini aku misalnya mau bikin apa ya, aku mau putar video, salah satu video. Nah, ini teman-teman bisa lihat kualitas gambarnya nih, masih nyaman. Terus kalau teman-teman lihat suara, tone Harman Kardonnya emang kerasa cakep banget. Oke. Nah terus yang bikin aku juga agak berat ya untuk ngelepas device ini, khusus ini ya, ini tuh karena aku suka banget ini ya, warnanya itu yang blue ya, dan tuh kayak ada apa ya, tone apa leathernya gitu loh di belakang kalau khusus untuk yang ini ya. Tapi sebenarnya itu nggak jadi alasan utama, lebih ke memang masih bagus. Terus aku bisa pakai buat kerja ya, karena memang ini sekali lagi yang series ini atau MatePad 11 ini tuh masih bisa atau masih support Lighthouse. Kita bisa pasangin Lighthouse dan kita bisa install aplikasi Google ya, kayak ini nih, aku ada beberapa aplikasi Google yang bisa aku pakai. Terus tentu aku bisa pakai buat kerja, yang ini nih untuk Word-nya. Oke. Jadi aku tinggal login aja pakai akun Office 365 ya, atau teman-teman mungkin bisa login ya pakai akun 365-nya. Udah, terus ya bisa mengakses kerjaan-kerjaan cukup dari tablet ini. Oke. Nah kayak gini nih. Jadi aku bisa pakai misalnya untuk kerjaan Word. Oke, karena memang aku sehari-hari kan banyak bekerja dengan ini, sehingga menurutku sih sebenarnya aku belum terlalu merasa urgent untuk upgrade ke yang terbaru, atau misalnya mengganti dengan misalnya kayak seri Air atau yang lainnya kayak gitu. Jadi ya balik ke personal teman-teman sih sebenarnya, apakah mau upgrade atau enggak. Tapi menurutku sih kalau udah punya MatePad 11 ya enggak urgent banget sih untuk upgrade ke yang terbaru, karena selain support keyboard ini juga udah support pensil juga. Oke. Terus ya masih nyaman aja sih dipakai, dan ini mungkin aku nggak akan ganti untuk waktu yang cukup lama ya, karena memang ya masih bagus sekali lagi. Kecuali teman-teman mungkin nyari sekali lagi yang bener-bener support full layanan Google kayak gitu ya, GMS ya, aku pikir sih ya nggak ada masalah. Tapi kalau kayak aku yang memang cuman pakai buat kerja, ngedit di CapCut kayak gini, ya ndak jadi apa ya, tidak terlalu ini, tidak terlalu mendesak untuk upgrade ke seri terbaru, karena masih kenceng. Lihat tuh, Snapdragon 865 tuh bagus banget.
Ini untuk kerjaan-kerjaan kayak yang nggak bisa dibilang berat, tapi ya yang lumayan berat lah ya gitu. Misalnya aku mau ngedit, ini untuk ngedit lah. Oke. Ya, oke. Ini misalnya kalau mau ngedit, tuh kelihatan tuh. Dan ini aku rekam langsung dengan kamera HP ini ya, kamera tablet ini. Itu kerasa tuh masih bagus banget kualitas gambarnya. Tuh hasil perekamannya masih Yahoo. Kalau ini tuh pakai Mate 30 Pro ya, aku pakai ini. Nah, satu lagi juga sebenarnya adalah karena dukungan ekosistemnya ya. Jadi selain aku tadi pakai ini, oke, juga masih ada apa nih, Mate 30 Pro yang juga apa nih, udah support apa sih namanya, maksudnya udah Harmony OS juga ya. Ini Harmony OS, ini juga Harmony OS. Dan tentu yang aku suka juga adalah ada ini nih, sensasi kayak kita menggunakan AirDrop seperti tadi aku bilang ya, ngasih kayak pengalaman menggunakan AirDrop ala Apple yang namanya Huawei Share. Ini aku mau share video 4K. Ini aku mau putar di sini, nanti coba kita lihat ya kualitas gambarnya. Ini masih bisa muter 4K apa enggak ya. Oke, ini kita tunggu. Ini aku kemarin rekam hari Minggu 18 Februari 2024 ya. Ini 4K di acara Car Free Day. Nah, kita coba putar di MatePad 11. Jadi menurutku sih tidak ada sesuatu yang urgent banget untuk upgrade. Kita lihat. Oke. Masih sangat-sangat bagus ya. Dan ini bisa muterin 4K sekaligus. Oke, jadi masih bisa muterin 4K kayak gini ya teman-teman. Jadi keren lah. Oke. Terus ya yang aku suka juga adalah ini. Jadi kita tinggal tempel ya kayak gini, nanti akan muncul ini tuh yang sorry aku liatin ya. Nih munculnya kalau kita udah tempel, terus kita tinggal connecting kan, dan ini good banget kan. Jadi perangkat kita bisa terhubung langsung dari sini. Tuh bisa lihat tuh, kerasa banget kan. Dan ini flawless banget, smooth banget. Oke, jadi kita nggak perlu, misalnya kita nggak perlu buka HP, ini cukup dari sini aja. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ekosistem atau mungkin kayak punya perangkat Huawei lain kayak handphone ini, terus aku punya satu lagi itu ada jam juga, kayaknya akan makin yahut banget. Oke, nah itu teman-teman. Jadi ya ngomong pendek lah ya soal MatePad 11. Aku senang aja sih pakai tablet ini ya. Jadi itu yang bikin betah dan nggak mau ganti tablet lah. Aku juga sebenarnya pakai perangkat di ekosistemnya Apple juga, tapi aku milih pakai ini aja ketimbang beli iPad. Selain karena ini storage-nya juga gede, dan juga ya karena aku juga masih punya ini ya, punya perangkat Huawei, dan iPad tuh nggak urgent juga untuk dibeli. Oke, nah itu teman-teman, thank you.